Padma Satna Pitaloka, CPNS Formasi Peranata Komputer di Rumah Sakit Umum Daerah Lumut. Pada agenda 3 kali ini, kami membahas mengenai manajemen ASN. Sebelumnya, harus kita tahu bahwa aparatur sipil negara mempunyai peran yang amat penting dalam rangka menciptakan masyarakat yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata. Berbagai tantangan telah dihadapi oleh ASN dalam mencapai tujuan tersebut. Tantangan itu menuntut ASN untuk meningkatkan keprofesionalitasannya dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, maka diperlukannya manajemen ASN agar menjadi semakin profesional. Pada jurnal Learning kali ini, saya akan membahas mengenai manajemen ASN yang terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, serta kode etik ASN. 2. Konsep merit dalam pengelolaan ASN. 3. Mekanisme pengelolaan ASN. Kedudukan ASN. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN dibagi menjadi 2 jenis. 1. Pegawai negeri sipil atau 2. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah dan harus bebas dari intervensi golongan atau partai politik. Peran ASN. Untuk menjalankan kedudukannya, maka ASN berfungsi sebagai 1. Pelaksana kebijakan publik, 2. Pelayan publik, 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Maka ASN berperan dalam perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional, kebijakan dan pelayanan publik. Hak dan kewajiban ASN. ASN berkewajiban untuk setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan, mentaati peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, dan tanggung jawab. Setelah memenuhi kewajibannya, ASN mempunyai hak atas gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Untuk dapat menjalankan kedudukan, peran, dan fungsi ASN, maka diperlukan kode etik yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik berisi pengaturan perilaku pegawai ASN agar jujur, bertanggung jawab, dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit dapat diartikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Manfaat sistem merit bagi organisasi adalah untuk mendukung prinsip akuntabilitas dalam bekerja. Manfaat sistem merit bagi pegawai adalah untuk menjamin keadilan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam berkarir. Sistem merit dalam mekanisme pengelolaan ASN. Mekanisme pengelolaan ASN pada dasarnya adalah kebijakan dan praktek dalam mengelola aspek manusia atau sumber daya manusia dalam organisasi, termasuk dalam hal pengadaan, penempatan, mutasi, promosi, pengembangan, penilaian, dan penghargaan. Prinsip mekanisme pengelolaan ASN adalah 1. Keadilan dan kewajaran, 2. Objektivitas, dan 3. Berbasis pada kinerja. Pelaksanaan mekanisme pengelolaan ASN dapat dilakukan dengan penyusunan dan penetapan kebutuhan, penilaian kinerja ASN, dan pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, juga penghargaan.